Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview match untuk 4 tim ya yang akan bertemu pada hari Senin. Ada Persita Tangerang dengan PSM Makassar, lalu ada Bali United dengan Persik Kediri. Jadi kalau boleh dibilang untuk Persita PSM, Bali United, Persik Kediri ini benar-benar ujian yang sesungguhnya. Ya, kita mulai dulu dari Persita Tangerang dengan PSM Makassar. Ini akan bermain jam 3 sore. Ya, kalau di Makassar jam 4 sore. Jadi akan bermain sebagai tim tamu untuk PSM Makassar dan Persita Tangerang sebagai tim tuan rumah. Jadi untuk Persita Tangerang di pertandingan kemarin lawan Bayangkara, kenapa saya nggak buat video review? Karena untuk Persita Tangerang sebetulnya sudah permasalahannya di masalah finishing. Kalau berbicara dari skema permainan, ya Persita Tangerang terlihat bisa bermain cukup efektif. Walaupun Bayangkara juga bermain cukup bagus ya. Tapi at least Persita Tangerang boleh saya bilang cukup konsisten menjaga performnya dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ya, bahkan ini Persita Tangerang harus terputuskan ya rekor nggak terkalahkannya oleh Bayangkara FC. Sebelumnya 4 pertandingan ya, ini Persita Tangerang tanpa terkalahkan. Jadi artinya skema permainannya sudah cukup bagus. Tapi di masalah finishing ini yang berapa kali para pemain Persita ya dari Vergonzi, Vidal ya ini justru nggak bisa memaksimalkan menjadi gol. Perform Bustos juga kalau saya bilang masih sedikit ada inkonsistennya. Kadang bermain bagus ya kadang juga bermain seperti bukan perform terbaiknya. Nah ini di pertandingan besok harus dibuktikan untuk Persita Tangerang dalam hal finishing ya dari peluang-peluang nanti yang tercipta ya semoga bisa diciptakan menjadi gol. Sayang sekali sebetulnya peluangnya banyak sekali kemarin lawan Bayangkara, tapi nggak ada satupun yang bisa berbuah gol. Ya, dan untuk PSM Makassar poin utama saya yang saya ingin lihat di pertandingan besok ya jelas di sektor tengah. Ya, penampilan Kenzo juga yang masih menjadi sorotan utama saya. Ya, saya ingin lihat besok bagaimana. Karena kalau dilihat dari pemain cadangan PSM Makassar kan di pemain tengah sudah nggak ada pilihan lagi ya kalau menurut saya. Jadi ya mungkin besok Kenzo, M. Arfan, Akbar Tanjung ya mungkin akan tetap dimainkan. Ya karena Ananda Rehan sepertinya belum akan bisa membela PSM Makassar dalam waktu yang cepat ya. Jadi untuk PSM Makassar tinggal kita lihat di sektor tengah. Karena kemarin lawan Persik Kediri di babak pertama ini PSM Makassar bisa bermain cukup bagus. Ya skemanya bisa terbentuk cukup baik. Aliran bola terlihat cukup bagus. Penampilan Kenzo juga cukup bagus di babak pertama. Jadi besok lawan Persita Tangerang saya sangat berharap bahwa PSM Makassar di sektor tengahnya terlihat kompak ya, aliran bola dari tengah ke sayap juga terlihat berjalan. Nah, ini tinggal kembali lagi ke masalah finishing. Saya nggak tahu besok Everton sudah bisa dimainkan atau belum ya, atau mungkin Adilson atau Harjito mungkin besok yang akan menggantikan kalau Everton misalkan belum bisa bermain ya. Kemarin lawan Persik Kediri kan belum ada Everton. Ini juga akan kita lihat di starting line-up-nya PSM Makassar. Ya, jadi untuk Persita Tangerang dengan PSM Makassar, untuk Persita nanti di masalah finishing, untuk PSM Makassar di sektor tengah, ya besok kita sama-sama akan lihat sejauh mana perkembangan dari kedua tim yang menurut saya masih ada PR di masing-masing tim ini. Ya, besok harus bisa dibuktikan semua kalau ya semoga kritikan saya ini bisa terjawab lebih bagus lagi di pertandingan besok. Ya, nanti kita ketemu di video review aja untuk Persita Tangerang dengan PSM Makassar. Selamat bertanding untuk kedua tim dan juga selamat menonton untuk kedua supporter ya. Nanti kita ketemu di video review. Lalu next ya, ada Bali United dengan Persik Kediri. Ini juga menurut saya menjadi laga ujian kedua tim. Ya, ini bermain di kandang Bali United. Ya, kick off-nya jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Kalau di Bali jam 8 malam. Untuk Bali United ya tentu saja yang menjadi PR ya kalau boleh dibilang sorotan utama saya ya di masalah penyerangan dan pertahanan. Kemarin lawan Persib Bandung ya pergantian pemain ya seperti Kadek Agung yang saya bilang, lalu Eber Besa cocoknya dengan Jefferson, Kadek Agung dengan Spaso. Nah ini yang saya kira juga menjadi sangat pengaruh untuk penyerangan Bali United. Nah besok harus dibuktikan lawan Persik Kediri. Kalau Teko harus benar-benar matang mencermati siapakah pemain yang memang terlihat bisa menjalankan sistem. Kalau yang nggak bisa menjalankan sistem ya cepat-cepat diberikan perubahan.
Ya, kemarin lawan Persib Bandung kalau saya bilang ada sedikit telat untuk melakukan pergantian pemain. Ya, contohnya Kadek Agung, lalu Ebro Besa, Sidik Saimima. Ya, ini Sidik Saimima juga saya ingin lihat besok sebagai pemain box to box, apakah bisa lebih efisien lagi dalam hal membantu penyerangan, karena kalau masalah pertahanan Sidik Saimima cukup bagus. Tapi ketika membantu penyerangan, ya berapa kali masalah positioning, ya ini saya bilang masih sedikit kurang baik untuk Sidik Saimima. Jadi penyerangan Bali United terkesan seperti hanya mengandalkan Ebro Besa tanpa ada support dari Sidik Saimima di pertandingan kemarin lawan Persib. Nah ini semoga besok ya kalau Sidik Saimima dimainkan dari awal, semoga bisa menunjukkan kontribusinya untuk penyerangan Bali United. Ya, jadi kunci utama Bali United juga di sektor tengah untuk penyerangan. Kalau untuk bertahan ya mungkin besok ya kalau Rashid dengan Sidik Saimima bermain ya artinya Ricky Fajrin tetap akan bermain di sayap kiri. Ya, ini juga saya ingin lihat besok akan seperti apa starting line up dari Teko. Lalu untuk Persik Kediri ya ini juga kemarin setelah menang lawan PSM Makassar di babak pertama dengan sistem 4-3-3 nggak terlihat berjalan langsung ganti ke 3-5-2 dan itu terbukti efektif. Nah ini juga saya ingin lihat besok Rosvide akan menerapkan formasi seperti apa. Lalu pemain-pemain yang diturunkan juga siapa untuk starting line up. Karena memang di pertandingan kemarin lawan PSM duet maut dari Bayu Otto dan Vita Ridwan memang terlihat cukup hidup ya, kreativitas atau passing-passing tiki-takanya pendek-pendeknya gitu ya. Tapi karena besok Renan Silva saya lihat di Instagramnya Persik sudah ikut berlatih ya, mungkin apakah Renan Silva tetap akan dipakai dari awal ya ini juga kita akan lihat. Jadi ya tentu saja untuk Persik Kediri sorotan utama saya di pertandingan besok formasi apa yang akan dipakai oleh Rosvide, lalu pemain-pemainnya siapa yang diturunkan, dan tentu saja ya saya berharap Persik Kediri bisa tampil konsisten dulu. Ya, saya lagi-lagi bilang Persik Kediri saya nggak punya target untuk hasil menang, imbang atau kalah. Yang penting skemanya bisa konsisten. Karena kemarin lawan PSM Makassar bisa bermain cukup bagus. Tinggal dibuktikan besok lawan Bali United. Ya, karena untuk Bali United sendiri performnya juga lagi grafiknya naik. Walaupun kemarin imbang lawan Persib Bandung, ya tapi memang ada grafik yang sedang menuju kematangan ini. Ya, Persik Kediri juga sebetulnya kalau dilihat kemarin lawan PSM Makassar ya juga sama. Cuma kan saya belum berani untuk menyimpulkan apakah memang Persik Kediri sedang naik atau tidak. Nah, ini dibuktikan besok lawan Bali United. Ya, jadi nggak berbicara dari hasil dulu, tapi berbicara dari skema permainan dulu. Sudah ada grafik yang naik atau belum, konsisten atau enggak seperti kemarin lawan PSM Makassar. Ya, nanti kita ketemu di video review untuk jalannya pertandingan Bali United dengan Persik Kediri. Jadi untuk Bali United poin utamanya di masalah pemain tengah untuk penyerangan, dan untuk Persik Kediri ya sorotan utama saya di formasi dan juga starting line up-nya seperti apa untuk mendukung ke skema permainannya Persik Kediri di bawah Rosvide. Ya, nanti kita ketemu di video review. Jadi selamat bertanding untuk kedua tim dan selamat menonton untuk kedua supporter. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.